Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga baru saja disahkan oleh anggota DPR hari ini. Kita akan bahas lebih dalam soal ini bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Selamat sore Pak Doli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Ada Dev dan juga Dinda di studio untuk hari ini. 22 tahun ditunggu oleh masyarakat dan akhirnya disahkan pada hari ini. Sebetulnya apa yang menjadi poin-poin yang ada di Undang-Undang PPRT yang baru disahkan hari ini? Dan apa saja perlindungan yang kemudian bisa didapat pekerja melalui Undang-Undang yang baru ini? Kita bersyukur ya bahwa kemarin kita sudah bisa menyelesaikan undang-undang yang sudah 22 tahun ini berproses cukup lama. Dan tadi pagi sudah juga disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna ya. Nah, memang ada beberapa hal yang selama ini menjadi catatan yang alhamdulillah bisa kemudian kita capai kesepakatan ya untuk menjadi sebuah undang-undang. Nah, hal-hal yang penting di dalam undang-undang baru ini adalah pertama, sesuai dengan judulnya ya, namanya juga perlindungan pekerja rumah tangga. Jadi memang undang-undang ini dilahirkan untuk misalnya meningkatkan adanya perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga yang mungkin selama ini ada beberapa kasus-kasus yang mengemuka ya, yang itu sangat merugikan terhadap para pekerja rumah tangga itu. Nah, tetapi juga kita mencari titik equilibrium ya, bahwa di Indonesia ini mungkin tidak bisa disamakan kulturnya dengan di negara-negara yang lain gitu, yang kita lebih mendepankan rasa kekeluargaan dan seterusnya gitu. Nah, jadi undang-undang ini memang ditujukan untuk bagaimana satu bisa pekerja rumah tangga itu terlindungi, kemudian yang kedua bisa juga dijamin kesejahteraannya, kemudian juga dijamin hak-hak asasi manusianya gitu. Tetapi juga sekaligus dijaga aspek kekeluargaannya gitu. Jadi hubungan antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja itu bukan lagi tidak disamakan dengan hubungan industrial antara perusahaan dengan para pekerja atau buruh misalnya ya. Nah, jadi ada aspek-aspek kekeluargaan yang juga kita pertahankan di dalam undang-undang ini. Nah, jadi misalnya itu tertuang bahwa perjanjian kerjasama itu bisa dipilih antara dua opsi ya. Yang pertama memang ada semacam perjanjian kerjasama atau kontrak ya. Tapi kemudian yang kedua juga berdasarkan kesepakatan. Nah, itu kalaupun misalnya ada perjanjian dan kontrak, itu juga lebih pada ada perusahaan penyalur pekerja rumah tangga gitu. Jadi bukan langsung terhadap si pekerja pemberi kerjanya gitu. Nah, itu yang kita sebagian besar kita bahas, dan hal yang lain juga kita juga meminta supaya ada jaminan ya, baik jaminan kesehatan maupun jaminan pekerjaan atau jaminan kecelakaan kerja terhadap para pekerja rumah tangga ini. Baik, Pak Doli, apa saja sebenarnya kewajiban bagi para pemberi kerja dalam undang-undang ini, dan apakah ada sanksi bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik? Ya, tentu pertama bahwa ini kan tadi saya katakan hubungan antara si pekerja rumah tangga dengan si pemberi kerja ini kita buat seharmonis mungkin gitu ya. Apalagi kan kalau sudah ada undang-undang ini, kita juga bisa memahami apa sebetulnya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perlindungan pekerja rumah tangga itu. Sehingga memang para pemberi kerja itu harus juga berhati-hati. Walaupun kita juga mengetahui ya, sebagian besar seluruh masyarakat Indonesia tadi yang budaya ketimurannya itu masih sangat kuat gitu ya. Sebagian besar sebetulnya para pekerja rumah tangga itu sudah dianggap bagian dari keluarga dia di hampir seluruh keluarga yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi memang ada kasus-kasus ya yang kita pernah dengar
adanya misalnya ada pelanggaran hak asasi manusia, kemudian ada bullying gitu, dan seterusnya terhadap pekerja rumah tangga. Nah, itulah guna undang-undang ini untuk mengantisipasi dan kemudian bisa diproses lebih lanjut sampai ke masalah hukum kalau tindakan-tindakan pelanggaran itu dilakukan oleh para pemberi kerja. Oke, jadi ini memang ada upaya lah begitu ya untuk benar-benar menjamin hak dari mereka yang bekerja begitu sebagai pekerja rumah tangga. Tapi bagaimana kemudian Pak Doli kalau ternyata ada rumah tangga yang mendapatkan PRT-nya ini dari luar yayasan atau direkrut secara mandiri? Apakah kewajiban yang kemudian dicantumkan dalam undang-undang ini juga harus dilaksanakan dan sanksinya juga akan tetap berlaku begitu kalau ternyata ada pelanggaran di sana? Oh iya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa memang perjanjian kerjasama antara si pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga ini bisa melalui dua jalur, ya. Satu melalui perusahaan penyalur pekerja rumah tangga, satu juga bisa bersifat mandiri langsung. Nah, ini yang nanti kemudian tindak lanjutnya ada juga jenis dua perjanjian. Satu mungkin kontrak kerja yang biasanya itu melalui perusahaan penyalur pekerja rumah tangga, tetapi biasanya juga ada kesepakatan secara mandiri antara si pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga. Okay. Tapi mau dari jalur manapun ya, ketika terjadi tadi proses tindak kekerasan misalnya ya, bullying, kemudian ada penganiayaan sampai masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia, itu semuanya akan berlaku diterapkan apakah dia melalui jalur penyalur, perusahaan penyalur ataupun secara mandiri. Jadi intinya adalah undang-undang ini bisa menjamin ya seorang pekerja rumah tangga melalui jalur manapun dia mendapatkan pekerjaan terhadap pemberi kerja, kalau terjadi ada pelanggaran-pelanggaran termasuk tadi khususnya kekerasan segala macam itu tidak bisa lagi dibiarkan dan pasti juga akan masuk pada kategori proses hukum dan seterusnya. Ya, Pak Doli, lalu ke depannya untuk strategi pengawasan dan penegakan hukum setelah nanti undang-undang ini diberlakukan seperti apa, Pak? Ya, tentu secara formal ini kan kita minta 1 tahun agar pemerintah bisa melanjutkan ada peraturan pemerintah yang mengatur secara teknis. Ya, kemudian yang kedua tadi misalnya kalau kita mendorong adanya jaminan kesehatan dan jaminan perlindungan kerja dari badan-badan pekerja, badan-badan asuransi, misalnya BPJS Kesehatan yang punya pemerintah, BPJS Kesehatan. Nah itu juga dicari formulasinya ya, dalam bentuk apa gitu kan, karena tadi saya katakan dia tidak bisa disebut kategori pekerja formal seperti perusahaan dengan pekerja atau buruh itu. Nah kemudian yang ketiga adalah tentu harus ada sosialisasi undang-undang ini, dan kalau kita bicara tentang fungsi pengawasan nanti juga sebetulnya harus ya pemerintah kan ini juga dicantumkan juga dalam undang-undang itu bahwa ada proses pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Nah jadi memang jaring pengamannya sudah cukup lengkap sampai ke aparat pemerintahan desa dan kelurahan gitu. Baik, jadi ini tentu menjadi satu hal yang sudah dinanti-nanti begitu sejak lama, dan tentunya kita berharap akan ada segera turunan-turunan yang bisa untuk mengakomodir semua sisi sehingga undang-undang ini bisa benar-benar diterapkan dan bisa menjamin hak baik untuk pekerjanya maupun untuk yang pemberi kerjanya. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Pak Doli, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali.